NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Henry Atasiki, sahabat. Di hari Jumat ini, sebelum Jumatan akan kita lihat dulu progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana hari ini ada pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian area run-off tikungan yang pertama. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini, sahabat, di bagian pemasangan atau penyambungan untuk tiang lampu star. Masih belum juga dilakukan penyambungan untuk yang satu lagi, masih di bawah ya. Dan yang satu ini pun masih belum selesai. Dan terus di sini dilakukan pengerjaan. Kemudian kita akan langsung melihat ke arah yang nantinya akan dijadikan pedok di sini. Dan pedok itu nanti mencapai atau hingga masuk 40 garasi ya, mampu menampung 40 garasi. Sementara yang kita lihat di sini adalah pengecoran untuk lapis yang kedua. Dan kemudian di sini juga sedang dilakukan penggalian. Dan kemudian galian ini dibuang, sahabat, ke luar sirkuit ya. Ada khusus tempat pembuangannya, kemudian diurug kembali dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit khusus juga ya untuk pengurugan atau penimbunannya. Lalu kemudian dihamparkan, diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan atau pembetonan atau pengecoran. Dan pengecoran ini dilakukan dengan dua lapis. Pengecoran yang pertama tidak memakai besi ya. Kemudian yang kedua memakai besi dan rangkaian besi yang cukup kuat sekali. Sementara yang kita lihat di sini adalah persiapan untuk pemasangan rangka atap baja yang beberapa hari ke belakang sudah dipasang namun dibongkar kembali. Namun sepertinya untuk desain atapnya ini berubah ya. Dan kita lihat di sini banyak sekali yang sudah diangkat atau ditaikan ke atas untuk rangka atapnya atau bajanya, namun yang sebagian masih ada di bawah. Kemudian untuk lantai dasar dan lantai pertama atau lantai ke-1 di sini masih fokus untuk pemasangan kusen dari aluminium ya, kemudian juga pemasangan kaca, pintu, jendela, dan pemasangan atau penyekatan di dalamnya ya. Kemudian kita lihat di sini masih dilakukan pengerjaan dan penggalian. Kita lihat di sini pekerja sedang melakukan penggalian yang langsung dinaikkan ke pick up di sana, langsung dibuang dan akan diganti kembali, sahabat. Dan inilah bentuk atau hasil pengecoran yang ada di paling depan di sini ya, yang nantinya akan dijadikan pedok di sini. Dan ini paling depan kalau dilihat dari area-area yang bergaris di belakang ini. Sementara yang kita lihat di sini masih dalam perataan dan pemadatan, namun sudah kita lihat ada batasan-batasan yang nantinya akan dilakukan pengecoran. Kita lihat di sini ya. Kemudian ini adalah tunnel atau terowongan yang pertama, dan terowongan ini sudah bisa dilewati ya, sudah bisa dilewati karena di dalamnya sudah kering airnya, namun masih dalam pengerjaan untuk penyempurnaan dan nantinya persiapan untuk pemasangan pompa otomatis ya, yang secara otomatis nanti akan menyedot air di dalam tunnel atau di dalam terowongan. Dan kita lihat di sini para pekerja masih melakukan pekerjaan di bagian dalam tunnel. Kemudian kita akan melihat di bagian perangkaian besi di
ujung sayap tunnel yang sebelah kanan. Kita lihat di sini sudah dilakukan pemasangan besi, perancangan besi baik di dasarnya maupun di bagian dinding. Hanya saja masih belum dilakukan pemasangan bagisting untuk bagian dindingnya. Kemudian nanti akan dilakukan pengecoran, dan jalan itu atau sayap tunnel yang sebelah kanan ini akan langsung terhubung dengan jalur yang menuju zona dalam sirkuit dan langsung terhubung dengan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Baik sahabat, kita tiba di ujung trek lurus, tepatnya di tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Dapat saya informasikan bahwa ini adalah pengaspalan di bagian run-off tikungan yang pertama untuk lapis yang kedua. Sekali lagi, ini adalah pengaspalan di bagian area run-off tikungan yang pertama untuk lapis yang kedua. Dan begitu sibuk sahabat, kita lihat di sini untuk pengaspalan, dan sudah kita lihat sudah dikasih tanda ya, diberi garis. Kemudian juga di sini banyak dump truck yang mengantri untuk silih berganti menumpahkan aspal panas ke atas finisher. Bahkan di sini menggunakan 3 finisher sahabat. Jadi 3 finisher sekaligus yang mengerjakan di bagian area run-off tikungan yang pertama ini. Terima kasih sahabatku semua GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan di hari ini kita masih selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Tolong bantu saya sahabat untuk bisa memajukan channel ini sehingga saya masih bisa memberikan informasi terus kepada sahabat semua untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Caranya mudah, dengan subscribe, like, dan juga share. Dan terima kasih bagi sahabat yang sudah menjadi penonton setia channel ini. Kemudian yang baru bergabung juga terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut untuk tikungan yang kedua, ketiga, dan yang keempat dan seterusnya. Namun sepertinya saya tidak perlu memberikan narasi ya untuk tikungan-tikungan yang selanjutnya. Silahkan sahabat bisa menonton saja hingga akhir videonya, karena saya yakin sahabat udah pasti pada tahu, paham ya apa yang dilakukan dan apa yang ada dan perubahan apa saja yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Silahkan sahabat, selamat menonton hingga di akhir video. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, nanti kita akan upload ya untuk capaian hari ini seperti biasa untuk pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Bye bye. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin di seluruh pelosok tanah air.